aku kesini pun untuk ngecas itu. Cek suara saya terdengar yang di Zoom. Dengar. Zoom. Yang di Zoom. Dengar, Bu. Terdengar ya? Aman, Bu. Aman, Bu. Slide saya sudah terlihat belum? Ya. Terlihat, Bu. Ya, saya buka dulu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang semuanya. Siang, Bu. Oke. Udah siap untuk belajar? Siap. 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 Ini ada yang baru ya? Iya. Jadi ini diduplikat, jadi layarnya ada 2, jadi saya juga bisa lihat dari sana gitu. Tapi tetap aja gitu ya. Karena ini matematika, saya nggak mungkin tanpa menulis gitu. Kalau semisal itunya juga portable lebih enak ya. Ya udahlah. Ada kendala terkait minggu lalu materi? Hah? Apa? Hah? Kuis kenapa? Kuis terstruktur? Salah. Oh. Oh iya. Jawabannya yang salah, apa emang karena kalian nggak bisa jawab? Oh, opsinya nggak ada. Tapi kalian screenshot nggak ininya? Soalnya? Hah? Oh. Nggak kalian screenshot? Oh gitu. Kalau nggak ya kalian screenshot aja, nanti kirim ke email saya, biar saya cek. Kayaknya memang ada beberapa ya yang salah gitu. Tutorial udah jalan? Aman? Kenapa? Nggak amannya kenapa? Bentar. Ada tugas ya? Ya memang ada tugas. Ya memang ada penilaian tugas sebesar berapa? 10% ya kalau tidak salah ya? Atau 15? Saya lupa. Nanti dicek lagi aja kontrak kuliahnya ya. Terus ada kendala apa lagi? Nggak ada. Kalau nggak ada kita lanjut. Turunan. Jadi ini harusnya ya, harusnya ini sudah kalian dapat belum di SMA, SMK sederajat? Dah. Turunan berarti tinggal diturunin. Jadi setelah kalian belajar limit, nanti ada turunan. Nah, ini kira-kira yang akan kalian pelajari, ada definisi turunan, ada aturan turunan, aturan rantai, kemudian turunan tingkat tinggi, dan turunan implisit. Kira-kira ini yang akan kalian pelajari. Harapannya, kalian bisa paham dan bisa menggunakan aturan turunan. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, kalian bisa paham, kemudian bisa menggunakan aturan rantai. Yang ketiga, kalian bisa menentukan turunan tingkat tinggi. Jadi kalau turunan, kan ada turunan pertama, terus ada turunan kedua, ada ketiga, ada keempat, dan seterusnya. Nah, turunan yang 1, 2, 3, 4, dan seterusnya itu sampai N, itu dinamakan turunan tingkat tinggi. Gitu.
Nah, capaian ini salah satu ada soal yang keluar di UTS tahun lalu. Nanti soalnya ditunggu aja. Kira-kira soalnya bentuknya seperti apa? Jadi kurang lebih hampir setiap materi itu ada dikeluarkan di UTS. Jadi harapannya kalian paham untuk setiap materinya. Kalaupun tidak paham, langsung segera ditanyakan ke teman atau ke saya atau ke kakak asisten tutorial gitu. Jadi ketidaktahuannya tidak semakin menumpuk di akhir. Kita lanjut aja ya. Iya. Jadi kalau turunan, ini definisinya, kita dari awal udah belajar yang namanya fungsi. Notasinya adalah fx. Terus dinotasikan, kalau dia sebuah turunan, itu ada aksen. Jadi f aksen x itu berarti turunan pertama. Atau penulisan lainnya itu adalah dy dx. Nih. Ini penulisan pertama, berarti turunan pertama ini. Yang ini juga sama aja, turunan pertama. Fx ini, kalau dijadikan apa persamaan gitu ya, ini kan sama dengan apa? Y. Ini. Jadi ketika yang ini diturunkan terhadap X, ini kan variabelnya X ya. Kalau ini diturunkan terhadap X, berarti ya jadinya kalau yang sebelah kiri adalah F aksen X, yang sebelah kanan adalah turunan Y terhadap X. Jadi biasanya ditulisnya adalah dy dx. Atau penulisan lain itu biasanya ada D besar. X kecil ini berarti dia diturunkan terhadap X dari fungsi F. Jadi mau pakai yang nomor 1 boleh, mau pakai yang nomor 2 boleh, mau pakai yang nomor 3 boleh. Nggak ada masalah. Aman? Saya lanjut. Wah, ini saya hapus dulu deh yang ini. Nah, ini turunan itu sebenarnya adalah dari limit. Makanya sebelum ke materi turunan, kalian belajar dulu materi limit. Jadi turunan pertama atau f aksen x itu adalah sama dengan gitu ya, h menuju 0, limit dari fungsinya yaitu fx plus h dikurang dengan fungsi fx per h. Ini yang namanya si definisi turunan. Jadi asal muasalnya gitu ya, turunan itu terbentuk dari limit. Manggut-manggut aja. Saya tes aja lah langsung ya. Kalau misalkan saya punya fungsi fx sama dengan 2x. Gini ya. Turunan pertamanya apa? Turunan pertamanya adalah 2. Ini yang kita tahu. Tapi kalau misalkan kita baru tahu definisi turunan, berarti mau nggak mau, kita harus menurunkan. Limit H menuju 0, limit fungsinya berarti ini F X plus H. Yang ini berarti berapa? Kalau ini kan Fx. Kalau X plus H berarti sama dengan apa? 2X plus H. Gitu kan ya? Atau saya langsung aja ya? 2X plus H kemudian dikurang dengan 2X. Dibagi dengan H. Terus gimana? Limit 2X plus 2H min
2X dibagi berapa? H. Sama dengan berapa? 2H per sama dengan berapa? Limit H menuju 0, limit dari fungsi 2 sama dengan berapa? 2. Sama kan ya? Jadi selain kalian kalau belum tahu gitu ya caranya gimana, kalian bisa pakai definisi sepanjang itu tuh caranya tuh. Udah. Kalau ini kan cara yang kalian tahu nih. Lanjut ya. Nah, ini ada aturan turunan. Aturan turunan ini, kalau ada F dan G, itu adalah fungsi yang diferensiabel atau bisa diturunkan, dan K-nya itu konstanta, maka yang pertama, kalau kita punya fungsi X gitu ya, fungsi F dalam X, dia itu sama dengan K, konstanta, turunannya itu adalah 0. Contohnya gimana? Kalau saya punya fx sama dengan 2, turunannya berapa? 0. Kalau saya punya fx sama dengan 1000. Kalau saya punya fx minus 1000. Tetap 0. Udah nih. Aman. Saya lanjut kalau aman. Terus yang nomor 2. Kalau kita punya fx sama dengan x pangkat n. Turunan pertamanya itu berarti adalah n. Ini turun. Gitu ya. N, kemudian n-nya ini dikurang 1. Ini yang kalian lakukan di sini kan ya? Ini pangkatnya 1, 1 turun, ya udah gitu. Contoh deh, contohnya apa ya? Fx sama dengan X kuadrat. Turunannya berapa? 2X. Kalau saya punya Fx sama dengan X pangkat min 2, turunannya? Min 2X. Min 2X pangkat min Min 4. 2X. Terus? Pangkat min 4. Pangkatnya? 3. Min 3. Jadi min 2 dikurang 1. Min 3. Aman ya? Aman, Bu. Iya, iya, iya. Gimana? Ada yang masih berdebat nggak nih? Hah? Kalau masih saya kasih lagi nih. Kalau saya punya fx 2x pangkat setengah. Nah, tuh gimana tuh? Turunannya. Ini kan 2 tetap nih. Oh ini sambil ini deh, yang ini. Ini ada K ya. Diturunkan berarti ini 2. Terus turunannya berapa? Turunan dari X pangkat setengah. Setengah. X. Setengah dikurang 1. Min setengah. Sama dengan berarti berapa? X pangkat min setengah. Ini sebenarnya sama dengan 2 akar X. Gitu. Nah yang ini berarti sama dengan berapa? 1/4 akar X. Masih aman?
Yang benar nih. Benar. Terus kalau yang keempat, itu adalah kalau ada dua fungsi, dijumlahkan, itu boleh dijumlahkan dulu baru diturunkan, atau masing-masingnya diturunkan. Untuk positif atau negatif gitu ya, untuk dijumlah atau dikurang sama caranya. Contoh apa ya? Fx-nya berapa? Ayo. Hah? 2x pangkat 3. Gx-nya minus 4 x pangkat min 2. Nah tuh. Terus kalau dijumlah berarti gimana? Dijumlah terus diturunkan. Sama dengan berapa? Ini berarti sama dengan berapa? 2x pangkat 3 tambah minus 4 x pangkat min 2. Sama dengan berapa? Ini diturunkan 6x kuadrat. Ini diturunkan positif, negatif. 8x min 3. Aman ya? Udah? Belum? Kalau perkalian, kalian masih tahu ini. Kalau U dikali V, terus diturunkan, sama dengan U aksen V ditambah U V aksen. Masih ingat? Untuk perkalian, konsepnya sama. Jadi Fx ini adalah U, Gx ini adalah V. Ketika perkalian ini diturunkan, maka akan sama dengan U aksen V ditambah U V aksen. Dah. Untuk pembagian itu juga sama. Anggaplah yang atas ini adalah U, yang bawah V. Nah ini turunkan, ini sama dengan berarti U aksen V dikurang U V aksen dibagi dengan V kuadrat. Jadi U V ini diturunkan, berarti U aksen V ditambah U V aksen. Kalau pembagian, berarti U aksen V dikurang U V aksen dibagi V kuadrat. Udah. Kalau udah, kita ke contoh. Contoh yang pertama, siapa yang mau coba? Nah, ya boleh. Papan deh, di papan. Atau di sini nih langsung nih. Jawabannya nih. Sini deh. Bu, boleh jawab nggak Bu yang online Bu? Boleh, boleh apa enggak? Parah. 3x pangkat 2 plus 6x plus 1 Bu. Dijelasin dulu. Halo guys.
Jadi kan hitunglah turunan dari fungsi-fungsi berikut ini. Jadi dari fx sama dengan x pangkat 3 ditambah 3x pangkat 2 ditambah x ditambah 5. Kan diturunkan jadi hasilnya 3x pangkat 2 ditambah 6x ditambah 1 hasilnya. Udah benar ya? Gimana yang di Zoom mau jawab juga? Sama Bu jawabannya. Oh, sama. Oh, bentar. Zaki TPB berapa? Oke, nggak ada masalah ya yang pertama ya. Yang kedua, siapa yang mau coba? Oh ya, boleh. Mau di sini langsung atau papan? Hah? Atau sini? Bu. Iya, kenapa Faiz? Bisa izin menjawab, Bu. Ya, boleh. Jawabannya berapa? 6x pangkat 5 ditambah 3x kuadrat plus 6x plus 4x pangkat 3 plus 1. Bentar. 6x pangkat 5 plus? 3x kuadrat Heeh. ditambah 6x Iya, ditambah 4x pangkat 3 iya. ditambah 1. Oke. Bentar, kita samain. Benar nggak jawabannya? Ini gimana sih? Ya, jadi ini kan HX sama dengan X kuadrat plus 1 terus dikali sama X pangkat. Oh, jadi sekarang ini kan HX sama dengan X kuadrat plus 1 terus dikali dengan X pangkat 4 plus X plus 3. Kemudian biasalah ya dikali pelangi ya. Ini kali ini kali ini kali ini seterusnya jadinya sekian. Kemudian apa namanya diturunin ya gini jadinya yang 6 dikali 1 kemudian yang pangkatnya dikurang 1 jadi 5 jadi 6x pangkat 5 begitu seterusnya jadi sekian.
Ya, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini benar nggak? Apa? Revo, maaf, maaf. Hah? Revolusi. Ini. Ya. Sama nggak jawabannya? Enggak. Yang benar yang mana? Turunin. Oh, oke. Berarti ada dua cara ya. Mau coba? Atau di samping sananya deh. Di sini aja di bawah, di bawah. Nggak bisa ke sana kayaknya. Boleh. Jus, Jus, bagi grup tim Jus. Heeh.
sambil dicoba ya yang nomor 3.
Jadi perhatiannya. Jadi HX X kuadrat tambah 1 X min X pangkat 4 tambah X tambah 3 itu kita turunin dulu. Ini kan masih U sama V. Kita turunin dulu biar bisa dimasukin di rumusnya. Kita turunin U-nya dulu sama V-nya. Baru dimasukin dan disubstitusikan. Baru diproses gitu. Oke. Sama. Namanya siapa? Adelia. Oh. Ya, jawabannya sama aja ya. Jadi mau dikalikan dulu boleh atau mau pakai aturan yang kedua gitu. Aturan kedua. Aturan keempat ya. Kelima ternyata. Mau pakai aturan kelima itu juga boleh. Nggak ada masalah. Jawabannya sama ya. Ini. Kalau yang nomor 3, ini pakainya cara apa? Aturan berapa? Aturan 6. Yang jadi U-nya yang mana? 2X, Bu. Yang U atas. 2X. Yang jadi V-nya yang mana? Yang bawah, Bu. X pangkat X 4 pangkat plus 4 plus X plus 1. Turunan dari 2X berapa? 2. 2. Turunan dari V 4X terhadap pangkat X? 3 plus 1. Pangkat 3 plus 1. Pangkat 3 plus 1. 1. Berarti ini sama dengan apa? U aksen U Ini aksen kan ya, dikali V min UV aksen Kurang. dibagi V kuadrat. pangkat 2. U aksen berapa? 2 kali V-nya 2. berapa? X pangkat 4 Plus plus X X sama plus 1. 4. Dikurang 2X kali 4X pangkat 3 plus 1. Dibagi V-nya berapa? X pangkat X plus 1 kuadrat. Udah, tinggal disederhanain aja. Udah ya? Aman? Aman, Bu. Aman. Saya lanjut lah ya. Hah? Apa? Hah? 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 Kenapa? Caranya ini, lihat dulu bentuknya. Kalau memang dia bentuknya polinom, yang kayak nomor 1, itu gampang gitu, mudah. Tapi kalau misalkan ada perkalian, itu kita gunakan U kali V yang diturunkan. Ini kebetulan aja sedikit, tapi kalau misalkan banyak, ya mungkin lebih repot lagi. Gitu. Terus yang ketiga, lihat lagi bentuknya. Kalau dia pembagian, itu berarti U dibagi V. Gitu. Gunakan aturannya. Biasanya aturan yang perkalian sama pembagian ini sering terlupa gitu. Cara mencarinya. Jadi bukan diturunkan yang atas diturunkan sendiri, yang bawah diturunkan sendiri. Tidak seperti itu. Gitu. Walaupun mungkin ini kalau kita pisah, yang atas polinom, yang bawah polinom. Tapi kalau kita gabung, ini ya udah jadi satu fungsi gitu. Jadi nggak bisa kita carinya ini diturunkan 2, terus ini diturunkan sendiri, nggak bisa kayak gitu. Jadi tetap kita pakai aturan U kali V yang ini perkalian, kalau yang ini dibagi, U dibagi V. Gitu. Gimana? Ini memang yang perkalian dan pembagian itu sering terlewat. Karena yang biasanya mudah untuk dipelajari ya udah yang bagian atas saja.
kalau konstanta, terus kalau ada variabel pangkat, terus kalau ada konstanta sama fungsinya diturunkan, terus kalau penjumlahan pengurangan ini masih bisa. Tapi kalau untuk perkalian pembagian itu biasanya sering terlupakan gitu. Jadi kalau ada perkalian pembagian gunakan aturan turunan. Lanjut ya. Yo. Ini aturan rantai. Jadi aturan rantai ini kalau ada FOG diturunkan, maka kita harus menurunkan FOG ini kan gini ya. GX gini ya. Nah, ini diturunkan berarti kita harus menurunkan ini dulu fungsi F-nya. Ini. Kemudian kita turunkan si GX-nya. Jadi yang diturunkan itu adalah fungsi F-nya dulu. Ini. Setelah itu baru fungsi GX-nya. Nih. Biasanya kalau bentuknya si fungsi komposisi, kita gunakan yang namanya aturan rantai. Dengan notasinya itu adalah Leibniz ini. Jadi kalau kita mencari dy dx, aturan rantainya berarti harus ada yang kita misalkan. Berarti yang ini adalah dy du dikali dengan du dx. Ini nanti akan sama dengan dy dx. Ini aturan rantai. Kira-kira soalnya seperti apa bentuknya? Tadi kan kalian udah tahu ya, yang polinom. Terus kalau yang perkalian dua fungsi. Terus ada yang pembagian. Nah, ini ada yang fungsi komposisi. Biasanya bentuknya itu seperti ini. Soal-soalnya bentuknya seperti ini. Ketika suatu fungsi ada nilai, terus nilainya itu dipangkatkan. Oke, mungkin kalau pangkat 2 kita masih bisa jabarkan gitu. Misalkan 4x gini ya. Kalau kita cari turunannya mudah nih. Turunan pertamanya apa? 4. Tapi kalau misalkan saya punya 4x min 5 ini kuadrat, turunannya gimana? Itu kalau pakai aturan yang udah tahu. Tapi kalau misalkan kita belum tahu aturan rantai, berarti kan mau nggak mau kita harus menjabarkan ini dulu kan ya. Gitu. Nanti kalau pangkatnya 3, pangkatnya 4, berarti di sini harus dikali lagi. Nah ini kalau dikali seperti ini, itu akan kesulitan. Makanya kita gunakan aturan rantai. Makanya di sini muncullah si aturan rantai untuk memudahkan ketika mencari turunan dari fungsi yang bentuknya seperti ini. Biasanya tuh bentuk-bentuknya seperti ini dan ada pangkatnya tuh besar. Jadi kalau udah ketemu soal-soal, paling tidak kalian harus tahu dulu cara membaca soal turunannya. Kalau ada yang polinom ya berarti bisa langsung. Kalau perkalian berarti gunakan aturan turunan yang perkalian. Kalau pembagian gunakan aturan yang pembagian. Penjumlahan pengurangan boleh dijumlahkan dulu atau mau langsung satu-satu diturunkan. Itu juga nggak masalah. Nah, kalau misalkan ketemu bentuk yang seperti ini, paling mudahnya kita gunakan aturan rantai dengan kita misalkan. Jadi kita punya ini, pangkat 11, kita misalkan, pokoknya kalau udah rumit, misalin aja. Kita misalkan yang bawah ini sebagai U. Jadi kita punya U sama dengan itu adalah 4x min 5.
Nah, fungsi ini berarti kan jadinya fungsi ini kan ya. Fx sama dengan U pangkat 11. Udah nih. Terus kalau kita pakai aturan rantai, kan aturan rantai gini ya. DU sama dengan dikali DU dx. Gini. Ini kan sama dengan Y. Berarti kan kalau diturunkan terhadap X ya berarti kan dy dx. Berarti yang ini nanti akan diturunkan. Ini kan sama dengan Y berarti ya. U pangkat 11. Sama dengan yang ini. Kalau kita punya Y seperti ini, kita turunkan. Gini. Terhadap U. Sama dengan berapa? 11 U pangkat 10. Atau ini kan sebenarnya Y aksen ya. Tapi turunannya terhadap U. Karena di sini variabelnya U. Ini udah dapet nih. Terus di sini kita punya U. 4X min 5. Perlu diturunkan terhadap X. Berarti kalau yang U-nya, berarti kan gini. Dari U kita turunkan terhadap X, berarti sama dengan berapa? 4. Udah, kita tinggal substitusi aja. DY DU adalah 11 U pangkat 10 dikali 4. Atau sama dengan berapa? 44 U-nya kita ganti dengan 4X min 5 pangkat 10. Udah selesai. Karena di sini turunkan terhadap X, yang ini juga udah X. Kalau yang atas masih U, di sini X. Jadi perlu diubah. Udah. Ada yang masih bingung nggak? Gimana? Kalau nggak ada, saya tes lah nih. Saya taruh mana ya? Duh, maaf. Kalau saya punya fx sama dengan berapa? 3 min 2x kuadrat, pangkatnya itu adalah 2023 lah. Turunannya berapa tuh? Langkah pertama apa? Kita misalkan dulu. Yang dimisalkan yang mana? 3 min 2x kuadrat. Misalkan itu adalah U. Berarti 3 min 2x kuadrat. Berarti ini jadi fx sama dengan U pangkat 2023. Terus yang ini turunannya apa? Ya, atau jangan inilah. Ini saya ganti Y lah. Turunan yang ini berapa? Y aksen sama dengan 2023 U pangkat 2022. Sedangkan yang ini turunannya min 4X. Terus berarti turunannya gimana? (2023) U pangkat 2022 dikali
min 4x. Sama dengan berapa tuh? Min 808, nggak bisa dong. 9 berapa? 2x dikali berapa? Duh, ini gimana ini? 3 min 2x kuadrat pangkat 2022. Dah. Caranya gitu. Jadi pastikan kalian bisa lihat soalnya dulu. Bisa lihat. Lihat mah bisa ya. Bisa kalian analisis dulu. Oh, ini pakai yang ini. Oh, ini gitu. Itu paling mudah. Jadi kalian nggak bingung kapan kalian perlu menggunakan aturan rantai, kapan harus yang tadi perkalian itu pembagian. Kalau kalian udah tahu atau udah bisa memilah-milah gitu ya. Oh, ini soal yang ini gitu. Itu akan memudahkan kalian. Gimana? Lanjut? Lanjut. Ini kalau di sini setengah gimana nih? Akan lebih seru lagi ya. Di sini setengah nih. Kita lanjut aja ya. Ini turunan tingkat tinggi. Ini ada beberapa notasi yang tadi di awal yang saya sebutkan tadi ya. Ada notasi F aksen. Ini turunan pertama, aksennya 2, double aksen gitu. Ini turunan kedua. Kalau 3 ini ada 3. Kalau 4 itu biasanya ada kurung. 4-nya ini dikurung. Jadi ini adalah turunan keempat. Kalau keturunan ke N, ini biasanya adalah F pangkat, ini dalam kurung N. Ini berarti turunan ke N dari X. Nah ini kalau ada notasi Y aksen, ya berarti Y aksen, Y double aksen, Y triple aksen, terus Y 4, ini berarti turunan keempat, dan seterusnya. Ini notasi yang D tadi, ini notasi Leibniz. Gitu. Udah? Lanjut ya. Ini mah gampang lah. Ada yang mau coba? Ya, boleh. Mau di sini langsung? Sini aja langsung. Turunan pertama, kedua, ketiga, keempat. Jadi ini ngikutin rumus yang tadi. Jadi ini ngikutin rumus yang tadi. Tinggal dikaliin, terus yang pangkatnya dikurangin 1. Terus dia semakin 2 gini, dia sama juga dikurangin pangkatnya, terus dia dikaliin sama pangkat yang sebelumnya. Terus terus dia yang ketiga juga sama. Terus kalau misal terus yang keempat juga diturunin jadi 0. Nah.
Udah, bener ya? So easy ya? Iya. Terlalu easy, iya. Terus kalau misalkan yang ini, contoh 4.4, carilah ke N dari si fx sama dengan 1/x. Fx sama dengan 1/x sama dengan apa? X pangkat min 1. Turunannya apa? Min 1, X pangkat min 2. Atau gini deh, biar kelihatan polanya berarti min 1 tambah, kurang 1. Ini. Turunan kedua, kali min 2, terus apa lagi? X min 2 min 1. Berarti ini berapa? 2X pangkat min 3. Turunan ketiga, min 3, X pangkat min 3 min 1 sama dengan berarti berapa? Aduh. Saya taruh bawah deh. Min 6X min 4. Terus turunan keempat, min 1 kali min 2 kali min 3 kali min 4 X pangkat min 4 min 1. Sama dengan berarti berapa? 24 X pangkat min 5. Dan seterusnya sampai ke Fn. Yang sama dari semua ini apa? X-nya. X-nya. Terus apa lagi? Hah? Pangkatnya ada yang dikurangkan ya? Ini min 4 sama dengan ini enggak? Berarti min berapa? Min N. Min N, min 1. Terus apalagi yang sama? Ini positif, negatif, berarti ada min 1. Kalau dia turunan pertama, negatif. Turunan kedua, positif. Turunan ketiga, negatif. Turunan keempat, positif. Berarti ketika N-nya 1, dia negatif, N-nya 2, dia positif, dan seterusnya. Terus apa lagi yang sama? Ini 1, 2, 6, 24. Ini tuh dari apa? Kalian tahu faktorial kan ya? Tahu. Kalau 5 faktorial sama dengan berapa? 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Udah. Kalau N faktorial? N-1, N-2, dan seterusnya sampai 1. Nah ini juga sama. Ini kan N4. Di sini N4. Berarti di sini juga dikali N faktorial. Ada dibagi nggak? Nggak ada ya? Hah? Nggak ada ya? Ya udah gini. Atau kalau mau disederhanakan lagi, jadinya apa? Ini kan X-nya pangkat negatif ya. Berarti kan min 1 pangkat N
dikali N faktorial dibagi dengan apa? X. Apa berarti? Kalau negatifnya keluar berarti N min plus 1 ya. Gini ya. Yang ini nih. Min 1 N faktorial berarti kan ini X minus N plus 1. Gini. Jadi kalau turun ya berarti N plus 1. Udah selesai. Nggak ada masalah ya? Masih mudah ya? Kalau enggak kita lanjut. Turunan implisit. Jadi kalau secara umum bentuk fungsi fx itu sama dengan y. Ini bentuk eksplisit. Contoh, x kuadrat plus x kali y ditambah x dikali y kuadrat sama dengan 5. Nah, saya taruh di mana ya? Ini y-nya itu adalah si fungsi fx. Nih. Jadi kalau yang x ya tetap x, tapi yang y-nya itu sebenarnya adalah fungsi fx. Di mana di dalam y itu dia punya variabel x. Kalau ini y, saya turunkan terhadap x. Di sini kan masih ada x-nya kan? Berarti kan gini. Y diturunkan terhadap x. Ternyata y-nya itu masih ada dalamnya fungsi x. Gini kan ya? Masih aman nih. Nah, kalau misalkan bentuknya seperti ini kan bentuknya nggak kelihatan nih. Nah, untuk mencari turunannya atau dy dx dari yang ini, itu ada beberapa langkah. Langkah yang pertama, kedua ruasnya ditambahkan operator d dx. Jadi kalau yang ini misalkan yang seperti ini, berarti kedua ruasnya ini ditambah si ddx. Sebelah kiri dan sebelah kanan. Gini. Dah. Turunan yang sebelah kanan, turunan dari 5 terhadap X sama dengan berapa? 0. Konstanta diturunkan, walaupun dia diturunkan terhadap X ya berarti 0. Udah. Ini langkah pertama. Langkah kedua, kita perlu turunkan dulu yang ini. Kalau misalkan bingung, ini kalian bisa turunkannya sendiri-sendiri. Ini kan bisa pakai aturan turunan. Ini bisa diturunkan sendiri. Ini. Gini. Ini sama dengan, anggaplah ini masih begini. Ini. Turunan X kuadrat terhadap X. 2X. Tadi yang ini sama dengan berapa? 0. Ditambah nih. Turunan dari X kali Y terhadap X. Ini bentuknya apa? Perkalian kan? Berarti gunakan apa? Ya udah. Digunakan U aksen V ditambah U V aksen. Yang jadi U-nya yang mana? Nih ya, anggaplah nomor 1 di sini. Yang jadi U-nya adalah X
Yang jadi V-nya adalah Y. Nah, ini U-nya diturunkan terhadap X sama dengan apa? 1. Kalau yang ini diturunkan terhadap X sama dengan apa? Nih, berarti kan sama-sama kedua ruasnya diturunkan terhadap X. Ada nggak yang di sini? Nggak ada kan? Berarti ya udah, V aksennya itu adalah DY, DX. Ini kan berarti U aksennya adalah 1, V aksennya adalah DY, DX. Nah, ini yang dimaksud sebenarnya turunan implisit. Karena kita maunya diturunkan terhadap X, tapi di sini adalah si Y. Nah, turunan si Y ini, dia kan kalau diturunkan ini. Kebayang nggak nih? Kita mau menurunkan ini, Y. Nah, yang kita tahu turunan dari Y, kalau diturunkan terhadap X, di dalam Y kan ada X. Kalau kita turunkan terhadap X, berarti kan ini kan? Kita tahu nggak dalamnya si Y ini apa? Fx kan? Ya udah, berarti kita turunkan, ya kalau kita mau menurunkan si Y ini terhadap X, ya berarti jadinya DY, DX. Ini Y, mau diturunkan terhadap X, ya udah, DY, DX kan? Udah, nggak usah bingung. Gitu kan? Tapi kalau dari si X diturunkan terhadap X, ya itu udah bisa. Gitu. Tapi kalau Y diturunkan terhadap X, kan dia dua variabel yang beda kan? Berarti apa yang ini? U aksen V, U aksen V ditambah U V aksen ya. U aksennya apa? 1. V-nya apa? Y. Ditambah U-nya apa? V aksen DY, DX. Nah, berarti untuk yang ini, itu adalah Y ditambah X, DY, DX. Terus ditambah lagi. Yang ini juga perkalian. Nah, ini nih. Ini yang nomor 2. Saya taruh mana ya? Nomor 2, sini deh. U-nya apa? X. V-nya apa? Y kuadrat. Ini diturunkan nih terhadap X. 1. Yang ini diturunkan terhadap X. Turunan ini berapa? 2 Y, tapi di sini DY. Dah. Terus U aksen V, V aksen U. U aksen V ditambah U V aksen. Jadinya berapa? U aksennya 1. V-nya Y kuadrat. Berarti di sini Y kuadrat. Ditambah apa? U-nya X. Dikali 2Y DY DX. Berarti 2XY DY DX. Nah, terus dikelompokkan nih. Yang ada DY DX. Di sini ada DY DX. Di sini ada DY DX. Itu dikelompokin. Terus yang ketiga di analisis.
dan sederhanakan. Bentar, di sini contohnya apa? Oh, contohnya sederhana banget ya. Ya, yang ini dulu deh, sederhana dulu deh. Yang ini kayaknya udah, kaliannya udah kemana-mana lah. Kalau yang ini, dy dx dari x, y sama dengan 5. Langkah pertama apa? Di kedua ruasnya dikasih operator dx. Ini x, y. Yang ini adalah 5. Turunan ini terhadap x. 0. Nggak ada masalah. Turunan ini bermasalah. Berarti ini kita misalkan U sama dengan apa? Pi-nya du dx. 1. dv dx. dy dx. U aksen V tambah U V aksen 1 tambah dy dx. Berarti apa? Y ditambah X dy dx. Yang ada dy dx-nya itu di sebelah kiri. Yang nggak ada pindahin kanan. Ini yang maksudnya dikelompokkan nih. Sama dengan berarti apa? Min Y. dy dx sama dengan berapa? Min Y per X. Ini yang nomor 3. Syarat X-nya apa? Tidak boleh sama dengan 0. Dah, selesai. Hore-hore. Masih ada ini contoh lain. Contoh kedua nih. Contoh yang kedua, cari dy dx dari apa nih? X kuadrat Y ditambah Y kuadrat tambah 1 sama dengan X. Langkah pertama apa? Inilah tuh. Langkah pertama kasih operator ddx. X kuadrat, oh, Y plus Y kuadrat plus ddx X. Terus diturunkan yang ini berapa? Masih belum bisa langsung ya? Oke lah, inilah. ddx dari Y kuadrat tambah ddx dari 1 X. Yang gampang dulu lah. Turunan ini berapa? 1. Turunan ini? 0. Turunan ini? 2Y dy dx. Turunan ini? 2x dy dx tambah x kuadrat masih belum ya? Oke lah. Karena ada cara cepatnya. Kalau kalian udah tahu, nanti akan lebih mudah. Yang dimisalkan apa? U-nya apa? Turunannya deh, langsung 2x. Pi-nya apa? Turunan terhadap x-nya? dy dx. U aksen Pi berapa? 2x kali Pi ditambah, berarti ini salah dong.
U aksen V berarti 2X kali Y ditambah U V aksen DY DX. Terus kumpulkan yang ada DY DX sebelah kiri. Berarti ada X kuadrat DY DX tambah 2Y DY DX sama dengan 1 min 2XY. Kumpulin yang ada DY DX kuadrat 2Y. DY DX-nya sama dengan apa? Bagi nomor 3. Syaratnya apa? X kuadrat tidak boleh sama dengan min syaratnya nih. Dari sini ke sini. Udah? Belum? Ada triknya sebenarnya. Jadi kalau yang ini, oh nanti yang di itu nggak kelihatan. Parah. Saya nggak tahu kelihatan atau enggak. Kayaknya nggak kelihatan ya. Juga saya. Oh, nggak kelihatan ya. Udahlah. Jadi triknya itu kan ada X kuadrat Y ya. Yang ini nih. X kuadrat Y. Yang ini. Ya udahlah ya, yang itu nggak kelihatan. Jahat. Jahat banget kalian. Ini kan ada ini ya. Ini caranya kalian bisa tutup dulu gitu. Kalau kalian turunkan yang ini terhadap X, kalian bisa menganggap ini sebagai konstanta. Jadi kalau ini sebagai konstanta, berarti kalau konstanta diturunkan, berarti kan tetap ini kan? Kalau digabung gitu. Berarti kan ini tetap Y. Turunan dari X kuadrat adalah 2X. Ini konstanta berarti ya udah 2X Y. Kalau kalian mau menurunkan yang ini. Yang ini dianggap konstanta. Tapi kalau kalian mau menurunkan yang ini yang dianggap konstanta. Jadi X kuadrat kemudian turunan Y terhadap X DY DX. Ini sebagai konstanta. Jadi kalian tidak perlu lagi menggunakan U aksen V ditambah U V aksen. Jadi bisa tinggal tutup-tutup aja. Gitu. Atau mau coba? Boleh. Oh, kalau ini mah gampang ya. Kalau yang ini turunannya berapa? Ini mah bisa langsung ya. Nggak seru. Nggak seru. Ini kan berarti langsung aja ya. Turunan yang sebelah kanan berapa? 0, Kiri Bu. yang ini? Ini dulu deh. Yang ini? 6Y.
Ini sama dengan sama dengan 12 ini per bagi ini 2 X kuadrat. syaratnya Y-nya gimana? Siapa? Arif. Udah terlalu easy ya? Iya. Bu, izin bertanya. Kita coba ini. Bentar. Anggaplah nih. Oh ya, gimana Faiz? Itu Bu, setiap turunan Y itu ada DY per DX ya? Kenapa? Kan itu Oh, diturunin DY. oke. Iya. Makasih. Siapa tadi? Faiz ya. Di sini kan ya maksudnya. Iya Bu. Oh, oke, terima kasih koreksinya, Faiz. Kita coba trik yang tadi ya, tanpa kalian gunakan U kali T. Atau nggak usah lah, pakai aja ya. Tapi jangan, tapi nanti di ujian tetap pakai cara U kali V aja ya. Gini, gini dulu lah. Turunannya berapa? Anggaplah kita mau menurunkan si 2X-nya dulu. Berarti Y kuadratnya sebagai konstanta. Berarti sama dengan apa? 2Y kuadrat ditambah, kalau diturunkan turunan dari Y kuadrat terhadap X, dikali 2Y dy dx. Udah nih. Atau masih ada yang bingung? Ini, turunan ini. Kan ini konstantanya. Berarti kan 2X. Turunan yang ini berarti kan 2Y. dy dx. Kalau gini, min 3X pangkat min 4Y tambah udah. Udah nih. Ya kalau udah. Apaan ya? Iya. Coba dulu nih, kerjain. Kira-kira ini pakai cara yang mana? Campur, apa aja? Aturan rantai. Terus, pakai yang implisit juga. Tahu implisit dari yang mana? Ini. Aturan rantai tahu dari mana? Yang ini. Kalau cara implisit berarti langkah pertama apa? Kasih operator dx. 22X ditambah 1 pangkat 10
D dx dari berapa? 22Y tambah akar 2022. Terus gimana? Oh, ini saya pisah aja dulu ya. Sama dengan D dx dari 22Y ditambah D dx dari akar. Ini soal UTS tahun lalu, isian singkat. Jadi pastikan kalian menuliskan caranya. Jangan langsung jawabannya. Terus yang mana dulu nih? Yang ini dulu deh. Yang ini pakai cara apa? Aturan rantai. Apa yang dimisalkan? U-nya sama dengan apa? 22X plus 1. Turunannya sama dengan 22. Terus kalau kita punya Y sama dengan U pangkat 10, gitu kan ya berarti. Berarti DYDU-nya sama dengan berapa? Nah. Terus aturan rantainya berarti gimana? DYDX sama dengan DYDU. Sabar, sabar. Sama dengan berapa tadi? 10 U pangkat 9 kali 22. DDX sama dengan 220 plus 1 pangkat. Wow. Ini isian singkat. Singkat banget ya. Tambah 1 pangkat 9. Itu baru yang sebelah kiri. Sebelah kanannya. Yang ini. Yang dimisalkan apa? Oh, nggak usah ya. Langsung aja ya. Sombong banget. Kalau langsung berapa berarti? 22 DY DX ditambah 0. Terus yang ditanya DY DX. DY DX sama dengan berapa? Plus 1 pangkat 9 dibagi berapa? Bagi 22. Udah selesai. Ya, ya, ya. Oh, boleh, boleh. Boleh, boleh. Kalau dibagi berapa? Gimana, gimana? 10. Bentar. 10 dikali berapa? Gimana? 22X plus 1 pangkat 9 bagi. Nah, udah. Udah. Aman nih. Ini ada soal UTS 2 tahun lalu. Turunannya berapa? Silakan dicoba dulu. Atau ada yang mau coba langsung? Kalau sekilas yang kalian lihat, kira-kira caranya pakai apa? Aturan rantai. Udah. Ada yang mau coba nggak nih? Siapa? Yang belum siapa? Ya, boleh. Mau di sini, di papan? Papan. Dihapus saja yang sebelah sini.
Yang di Zoom juga coba ya. Apa? Bukan anjing.
Dah. Jawabannya berapa? X per 4 di 2016 pangkat 23 per 2. Terus kalau yang ini? Oh, ada banyak ya. Ini mah kurang lebih sama yang mirip ya. Ada implicitnya juga, nanti ini dicoba aja sendiri atau dicoba. Ini soal 2 tahun lalu juga. Yang dicari itu turunan keberapa? Turunan ketiga. Ada yang mau coba? Atau kira-kira turunan ketiganya berapa? Sekali lihat aja. Sekali lihat. Turunan ketiga. Berapa kira-kira? 36. Jawabannya berapa? Hah? Turunan pertamanya apa? Plus 24/5 X tambah turunan pertama. Turunan kedua berapa? 36X. Bentar. Bentar. Ditambah berapa? 24/5. Turunan ketiga. 36. Dah. Easy banget ya yang ini. Ini presensi jangan lupa ya yang di Zoom. Gimana nih? Kita masih ada waktu nih. Mau udah atau gimana? Udah selesai? Mau dicoba yang ini atau kalian coba sendiri? Ya boleh. Kenapa? 6X ini. Dari ini, turunan yang ini. Jadi yang ini diturunkan, ini berkurang pangkatnya, kemudian yang di dalam itu diturunkan. Jadi fungsinya dulu keseluruhan diturunkan, baru yang di bagian dalam. Dah, ini kalau saya lihat gitu ya, dari cara kalian menjawab itu sudah bagus ya, sudah runut. Jadi konsisten sampai nanti ujian ya. Karena nanti untuk ujian biasanya prosesnya itu dinilai. Jadi yang menurut kalian mungkin seperti ini, itu tidak penting, tapi itu dapat poin. Jadi step-stepnya kalian harus clear, jelas. Dah, yang di Zoom ada yang mau ditanyakan? Atau cukup? Gimana? Udah? Atau ada lagi yang mau ditanyakan? Cukup. Benar, cukup. Cukup. Silakan yang di Zoom bisa dinyalakan kameranya.
Udah, yang di Zoom ada yang mau ditanyakan nggak? Tahu cukup juga? Hah? Absen 56. Hah? Maksudnya? Hah? Salah gimana? Iya, ini tadi masih di ini mutar. Hah? Iya, iya. Hah? Enggak, kalau itu kan online kan kalian? Heeh, heeh. 2 sama 4. Mana ayo, siap. Ayo, mana Faiz? Ini kalian nggak bisa lihat ya? Yuk, saya aba-aba ya. 1, 2. Ayo, ayo, Raffi. 1, 2, 3. Sabar, sabar. Slide kedua. Ayo. 1, 2, 3. Bentar, 1, 2, 3. Di Atika kamarnya pink-pink. Oke, yang slide 3. 1, 2, 3. Sabar. Kita ke yang pertama dulu. Lagi. 1. Siap-siap kalian yang sebelah sana. Siap-siap. 1, 2, 3. Sebelah sana. Kayak lagi konser aja. Udah, yang sebelah sini. Ya, bentar, sebelah sini nggak kelihatan nih. Si siapa? Dah, ayo siap. 1, 2, 3. Muak. Yang ada saya. Repot ya. Nih, si ex Saudi senyum-senyum aja. 1, 2, 3. Udah ya? Cukup ya? Terakhir. Satu lagi nih. 1, 2, 3. Ini ramean. Ngapa itu belakangnya si ini? Ya oke, mungkin udah ya, cukup ya. Cukup ya, yang di Zoom juga cukup ya. Cukup, Bu. Oke. Ini si ex Saudi sama siapa ya? Ya mungkin saya cukupkan saja ya. Nih sama-sama deal kan ya? Ya. Karena sebenarnya masih ada berapa menit? 30 ya? Ya oke lah. Nanti sebelum keluar, saya minta tolong nanti papannya dihapus ya. Ya. Sama saya minta tolong yang di belakang nanti ininya dipencet 2 kali ya. Nunduk lagi ya. Pencet 2 kali ininya, proyektornya.
Ya mungkin itu saja untuk pertemuan kita hari ini ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.